Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabatku bahwa di hatiku kalian semuanya adalah orang yang spesial, dan aku selalu menginisialkan kalian semuanya dengan inisial yang kusebut engkau. Karena terlalu istimewanya kalian sahabatku, maka sering dalam beberapa video aku bagikan kepada kalian pengalaman-pengalaman sederhana, walau entahlah berguna atau tidak, manfaat atau tidak, yang penting dalam hati semata hanya berbagi. Dan siapa tahu sedikit cerita yang sama akan menjadi pembelajaran untuk semuanya. Dan untuk kalian sahabat-sahabatku, sebuah inisial yang kusebut engkau akan hadir, dan mudah-mudahan kalian semuanya berkenan untuk menerimanya. Sebuah cerita pendek sahabatku. Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya. Ia mengeluh bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Sang ayah yang juga seorang koki kemudian membawanya ke dapur sahabatku. Sang ayah mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, kemudian telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Panci pertama dimasuki kentang tadi, panci kedua telur, dan panci yang ketiga adalah biji kopi. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketika panci tersebut di atas kompor agar mendidih. Ia tunggu sampai ketiga-tiganya mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada anaknya tersebut. Anaknya mengeluh dan tak sabar menunggu, sambil bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia juga mengangkat telur dan meletakkannya di sebuah mangkok. Yang terakhir, ia menyendok kopi dan juga meletakkannya ke dalam sebuah cangkir. Kemudian, sang ayah beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Putrinya menjawab sahabatku, "Kentang, telur, kopi ya.
Itu jawaban putrinya. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini, kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat ke dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya juga untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Yang terakhir, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya dan tentu saja harum membuatnya tersenyum. Sang anak kemudian semakin penasaran, sahabatku. Ayah, apa artinya semua ini? Begitu tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Kentang itu kuat dan keras. Ketika ia sebelum dimasak, kuat dan keras. Namun, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Namun akhirnya bagian dalam telur tersebut menjadi keras. Yang terakhir, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakannya sesuatu yang baru. Kemudian sang ayah bertanya, sahabatku, kepada putrinya, "Nak, kamu termasuk yang mana?" Tanya sang ayah kepada putrinya. Ayahnya kemudian menjelaskan, karena putrinya terlihat masih belum memahami apa yang dimaui oleh ayahnya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Sang anak tetap terdiam, sahabatku. Ia berpikir, kentang itu awalnya keras. Ketika dididihkan dengan air, dia menjadi lembut, lembek. Telur awalnya berkulit tipis, dalamnya cair. Tapi kemudian setelah dimasak dengan air mendidih, dalamnya menjadi keras. Kopi lebih unik lagi. Airnya berubah dan rasanya pun berubah. Kemudian sang ayah mulai menjelaskan. Ia berpesan kepada putrinya, dalam hidup banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita.
banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau boleh mengatakan, sahabat-sahabatku, apapun yang pernah hadir dalam hidup kita itu seharusnya merubah kita menjadi seperti telur dan biji kopi. Awalnya kita mungkin lemah karena suatu keadaan, tapi karena terbiasa, dilatih, ditempa, hingga kemudian menjadi kuat. Lebih bersyukur lagi ketika sudah ditempa, kemudian diuji, semakin kuat dan mampu memberikan warna, berarti kita sudah menjadi seperti biji kopi. Bermanfaat dan unik rasanya. Itulah hidup, sahabatku. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam segala urusan. Dan itulah kenapa aku selalu menginisialkan kalian dengan sebuah inisial yang kusebut engkau. Engkau istimewa, sahabatku. Engkau luar biasa. Engkau unik. Engkau penuh dedikasi. Dan yang terpenting adalah engkau begitu semangat. Tak ada yang meragukanmu. Tak ada pula yang akan merendahkanmu, apalagi mengganggu niat baikmu. Akan tetapi, sahabatku, apapun yang hadir, apapun yang sedang menghalangi, maka mari sama-sama kita belajar untuk tetap kuat, sama-sama belajar untuk tetap teguh, dan selalu berusaha menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Aku yakin, sahabatku, bahwa kata-kata memang lebih mudah diucapkan daripada kenyataannya. Akan tetapi, tanpa kata-kata, sahabatku, kita tak akan mampu memiliki target. Kita tak akan mampu memiliki takaran. Kita tak akan mampu memiliki passing grade yang menyatakan bahwa perubahan yang ada dalam diri kita adalah benar-benar terjadi. Maka layaknya bunga, sahabatku, bermekarlah dan buat orang lain melihatmu dengan senyum, dengan kegembiraan, kebahagiaan, karena sejatinya kita semuanya diberikan keunikan oleh Yang Maha Pencipta. Apa itu? Ada cipta, rasa, dan karsa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Maka ketika kita pandai-pandai mengolah itu, layaknya sebuah patung, maka ia pasti akan dipandang oleh banyak orang. Gunakan semua kelebihan yang ada pada hal yang positif. Dan jangan lupa, sahabatku, tetap semangat, tetap berubah menjadi lebih baik. Dan satu hal, sahabatku, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena menyerah itu memalukan, sahabatku. Benar-benar memalukan. Ingatlah bahwa ayah ibu kita
sedang menunggu di sana, melihat kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Dan ingatlah sahabatku, bahwa kita yang akan menolong mereka kelak di sana. Di mana itu? Di alamnya. Maka jadilah daun yang menyejukkan ketika dipandang, jadilah bunga yang bermekar indah dan menyejukkan bagi setiap mata yang memandang. Jikapun tak mampu, maka cukup menjadi rumput-rumput yang hijau yang selalu memberi kelembutan bagi setiap orang yang melewatinya, dan tetap rendah hati sahabatku. Kalian istimewa, kalian luar biasa, kalian sangat unik dan selalu bahagia. Satu kata sahabatku, kita adalah pembawa perubahan. Kenapa dua kata? Karena sejatinya mengungkapkan diri kita tidak akan mudah dengan satu kata. Maka berubahlah jadi lebih baik. Berubahlah ke arah yang lebih baik. Karena di sini ada yang mengatakan bahwa sebuah inisial yang kusebut engkau. Dan itu siapa? Kalian semuanya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.